Sahabat ilmu langit yang dirahmati oleh Allah, bayangkan sejenak saat malam sudah larut, dunia hening, semua orang terlelap, namun ada satu hati yang memilih untuk bangun, membersihkan diri, lalu berdiri menengadah ke langit. Dalam kesunyian itu, hanya ada doa, air mata, dan pengharapan. Itulah tahajud, ibadah rahasia yang begitu istimewa. Dan ketika engkau menunaikannya dengan penuh kesungguhan, langit pun tidak tinggal diam. Malaikat turun, doa-doa terangkat, dan ada tanda-tanda aneh yang muncul di tubuhmu sebagai bukti bahwa ibadahmu telah dijawab oleh Allah. Sebelum lebih jauh, izinkan saya menyapa Anda, para pejuang malam yang hatinya dipenuhi rasa ingin dekat dengan Allah. Terima kasih sudah hadir di kanal Ilmu Langit. Percayalah Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Setiap langkah, setiap klik, bahkan setiap detik ketika telinga Anda mendengar narasi ini, semuanya sudah diatur oleh Allah. Dia yang menuntun Anda untuk menemukan pesan ini, karena mungkin inilah jawaban atas doa-doa yang Anda panjatkan selama ini. Sahabatku, hidup ini penuh misteri. Ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang dijawab dengan cara yang tidak pernah kita duga. Namun tahajud memiliki rahasia besar. Ketika engkau ikhlas bangun malam, meninggalkan nikmat tidur, lalu menengadahkan tangan dalam doa, Allah menjanjikan kedekatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka tidak heran bila setelah tahajud, tubuhmu menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dan disinilah kita akan membongkar satu persatu tanda itu. Namun sebelum itu, mari kita resapi dulu makna kehadiran kita di sini. Anda yang mendengar narasi ini berarti sedang dipanggil oleh Allah untuk lebih peka, lebih sadar, bahwa tahajud bukan sekadar sholat tambahan. Ia adalah pintu komunikasi rahasia, jalur khusus, hotline langsung antara hamba dengan Tuhannya. Mari kita mulai dengan tanda pertama. Tanda yang seringkali muncul diam-diam namun begitu terasa. Tanda itu adalah hati yang tiba-tiba terasa ringan. Sahabat ilmu langit, pernahkah Anda bangun dari sujud tahajud, lalu meskipun masalah Anda belum selesai, hati Anda terasa lebih lapang, beban hidup tetap ada, hutang masih menunggu, penyakit belum sembuh, doa belum tampak jawabannya, namun entah mengapa dada terasa lega. Itu adalah tanda pertama. Sebuah tanda bahwa doa Anda tidak ditolak, melainkan sudah naik ke langit. Hati yang ringan adalah bukti bahwa malaikat telah membawa permohonan Anda, dan Allah sedang memberikan ketenangan sebagai jawaban sementara. Hati yang ringan setelah tahajud bukanlah ilusi, itu adalah anugerah. Bayangkan orang yang tidak sholat malam mungkin bangun dengan rasa malas, kepalanya berat, tubuhnya lemah. Tapi Anda, yang rela bangun di sepertiga malam, justru mendapatkan kekuatan batin. Itulah rahasia besar. Hati yang ringan membuat langkah terasa lebih tenang, membuat wajah lebih cerah, bahkan membuat pikiran lebih jernih. Maka jangan pernah abaikan tanda ini. Bila Anda merasakannya, itu artinya langit sedang berbicara dengan Anda. Sahabatku, tahajud itu ibarat obat, namun bukan sembarang obat. Ia adalah obat yang langsung diformulasikan oleh Allah untuk setiap luka hati manusia. Luka karena kegagalan, luka karena kehilangan, luka karena sakit, semuanya bisa terasa lebih ringan hanya dengan satu sujud di malam hari. Maka jangan heran bila tubuh Anda kemudian merespon. Anda akan merasa lebih mudah tersenyum, lebih sabar menghadapi orang lain, bahkan lebih mudah memaafkan. Semua itu adalah tanda yang lahir dari kedekatan Anda dengan Allah melalui tahajud. Tanda kedua yang sering muncul adalah doa yang tiba-tiba menemukan jalannya. Pernahkah Anda meminta sesuatu dalam tahajud? Lalu beberapa hari kemudian jalan itu terbuka dengan cara yang tidak Anda duga? Misalnya, Anda berdoa tentang rezeki, lalu esok harinya ada peluang usaha yang datang tiba-tiba. Anda berdoa tentang jodoh, lalu tanpa rencana, Anda dipertemukan dengan seseorang yang seolah menjawab isi hati Anda. Anda berdoa tentang kesembuhan, lalu tiba-tiba ada obat atau metode pengobatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa malaikat telah membawa doa-doa Anda dan Allah menjawabnya dengan caranya. Sahabat ilmu langit, disinilah kita perlu peka. Jangan sampai kita menyepelekan tanda-tanda kecil, karena bisa jadi itulah jawaban dari tahajud kita. Doa memang tidak selalu dijawab dengan instan. Kadang Allah memberi jeda. Namun ketika jawaban itu mulai tampak, jangan ragu untuk mengucap syukur, karena syukur adalah kunci agar doa yang lain pun menyusul dikabulkan. Sekarang mari kita berhenti sejenak, tarik napas, dan renungkan. Betapa besar kasih Allah kepada hambanya, betapa besar perhatiannya, sampai-sampai doa yang kita panjatkan di tengah malam tidak dibiarkan melayang begitu saja.
malaikat turun, mencatat, membawa, lalu menghadirkannya kembali dalam bentuk jawaban nyata. Sahabatku, tidakkah ini membuat kita ingin terus menjaga tahajud kita setiap malam? Sahabat ilmu langit, tahajud bukan hanya soal ibadah. Ia adalah bukti cinta. Cinta dari hamba kepada Tuhannya. Dan tanda-tanda aneh yang muncul setelahnya adalah balasan cinta dari Allah. Maka bila Anda sudah merasakan satu saja tanda itu, jangan pernah berhenti. Justru teruslah melangkah. Karena itu artinya Anda sedang berada di jalan yang benar. Saya ingin Anda yang mendengar narasi ini mengetik angka 77 di kolom komentar. Mengapa angka 77? Karena angka ini menjadi simbol energi positif. Ketika kita mengetik angka 77, itu artinya kita sedang menyalurkan doa dan energi syukur ke seluruh sahabat ilmu langit yang lain. Bayangkan, jika ribuan orang mengetik angka 77, energi itu akan menyatu dan menguatkan kita semua. Bukankah itu indah? Sahabatku, bagian pertama ini baru membuka 2 tanda saja. Masih ada tanda-tanda lain yang lebih dahsyat, yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tahajud memang doa yang langsung dijawab langit. Jadi jangan kemana-mana, karena perjalanan kita masih panjang. Kita akan lanjut pada bagian kedua, di mana cahaya wajah, kekuatan tubuh, dan datangnya rezeki tanpa diduga menjadi pembahasan utama. Semua itu akan membuat Anda semakin yakin bahwa tahajud bukan sekadar salat malam, melainkan rahasia besar yang menurunkan malaikat ke bumi hanya untuk membawa doa Anda. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama membongkar tanda pertama dan kedua di bagian sebelumnya. Hati yang terasa ringan meski masalah belum selesai, dan doa yang tiba-tiba menemukan jalannya. 2 tanda awal ini sudah cukup membuat hati bergetar, bukan? Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada tanda-tanda berikutnya, yang bahkan lebih jelas, lebih nyata, lebih menyentuh batin, sehingga tak ada lagi keraguan bahwa tahajud memang doa yang langsung dijawab langit. Mari kita lanjutkan dengan tanda ketiga, sebuah tanda yang sering tidak disadari, namun orang-orang di sekitar Anda bisa merasakannya. Tanda itu adalah wajah yang memancarkan cahaya. Bukan cahaya dalam arti literal seperti lampu atau sinar, melainkan aura ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sahabatku, tahukah Anda mengapa wajah seorang ahli tahajud tampak berbeda? Karena setiap malam ia berhadapan langsung dengan sang pemilik cahaya. Sujudnya yang lama, doa-doanya yang penuh harap, serta linangan air matanya meninggalkan bekas, bukan hanya pada hati, tapi juga pada wajahnya. Cahaya ini bukan hasil perawatan wajah atau kosmetik. Ini adalah pancaran dari dalam jiwa. Ketika hati bersih karena selalu dibasuh doa di malam hari, maka wajah pun ikut bersinar. Orang yang melihat Anda mungkin tidak tahu rahasia apa yang Anda miliki, tapi mereka akan berkata, ada sesuatu yang berbeda dari dirimu. Itulah tanda bahwa Allah sedang memuliakan Anda lewat tahajud. Sahabat ilmu langit, cahaya wajah ini seringkali menjadi jalan dakwah tanpa kata. Anda tidak perlu berbicara banyak, tidak perlu menjelaskan panjang lebar, namun aura yang terpancar dari wajah Anda bisa membuat orang lain tertarik mendekat. Bisa jadi mereka lebih nyaman bercerita kepada Anda, bisa jadi mereka lebih percaya pada ucapan Anda, atau bahkan ada yang termotivasi hanya dengan melihat ketenangan yang Allah titipkan pada diri Anda. Inilah keistimewaan tahajud yang jarang disadari. Tanda keempat yang muncul setelah tahajud adalah tubuh yang justru terasa lebih kuat. Ini terdengar aneh, bukan? Logikanya, orang yang bangun malam harusnya lelah. Tidur yang terpotong seharusnya membuat tubuh rapuh. Namun pada ahli tahajud justru terjadi sebaliknya. Mereka merasakan energi yang luar biasa. Sahabatku, ada rahasia besar di balik ini. Tahajud bukan sekadar ibadah spiritual, tapi juga gerakan fisik yang berdampak pada tubuh. Sujud panjang melancarkan peredaran darah, rukuk dan berdiri menguatkan otot, sementara doa yang penuh kekhusyukan merilekskan saraf-saraf yang tegang. Lebih dari itu, ada kekuatan batin yang Allah turunkan. Energi ini bukan berasal dari kopi atau makanan, melainkan dari cahaya yang masuk ke dalam hati. Maka meski tidur hanya sebentar, tubuh terasa bugar, pikiran jernih, dan semangat kembali menyala. Bayangkan sahabatku, betapa banyak orang yang mengeluh letih meski tidurnya panjang, bangun pagi terasa malas, wajah kusut, semangat hilang. Semua itu karena tidur mereka hanya untuk dunia. Sementara ahli tahajud, meski tidurnya sebentar, justru mendapatkan energi karena tidurnya diiringi doa, bangunnya disambut dengan sujud, dan malamnya dipenuhi zikir. Inilah tanda nyata bahwa tahajud tidak merugikan tubuh, justru memperkuatnya.
Mari kita renungkan sejenak. Apakah Anda pernah merasakan tubuh yang ringan setelah tahajud? Pernahkah Anda heran, mengapa meski kurang tidur, hari Anda justru terasa lebih produktif? Jika iya, maka itulah tanda keempat yang sedang Allah berikan. Tubuh yang kuat, hati yang lapang, dan semangat yang menyala adalah bukti bahwa doa Anda sedang diterima di langit. Sahabat ilmu langit, mari kita lanjut pada tanda kelima. Tanda yang paling sering membuat hati terkejut karena datangnya tiba-tiba. Tanda itu adalah rezeki yang mengalir dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki ini tidak selalu berbentuk uang. Kadang rezeki hadir dalam bentuk kesehatan, kesempatan, perlindungan, bahkan pertemuan dengan orang-orang baik yang mendukung langkah Anda. Bukankah sering kita dengar kisah orang yang istiqomah tahajud, lalu hidupnya tiba-tiba berubah? Ada yang usahanya maju, ada yang dipertemukan dengan pasangan hidup, ada yang sakitnya membaik, ada pula yang selamat dari bahaya tanpa alasan logis. Semua itu adalah tanda bahwa tahajudnya tidak sia-sia. Sahabatku, jangan pernah remehkan doa tahajud, karena rezeki yang datang tanpa diduga adalah jawaban nyata. Kadang Allah menjawab doa dengan cara yang tidak kita pahami. Misalnya, Anda berdoa agar diberi rezeki, lalu Allah mengirimkan Anda seorang teman baru yang memberi peluang usaha. Anda berdoa agar disembuhkan, lalu Allah mempertemukan Anda dengan dokter atau obat yang tepat. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa malam Anda. Mari kita ambil sebuah contoh sederhana. Seorang pedagang kecil yang setiap malam bangun tahajud. Dia tidak punya modal besar, tidak punya koneksi, tidak punya strategi hebat. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dagangannya laris. Tiba-tiba ada orang yang membantu. Tiba-tiba muncul peluang baru. Itulah tanda kelima, sahabatku. Tanda bahwa tahajud tidak hanya membawa cahaya di hati, tapi juga membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Dan kini kita sampai pada tanda keenam. Tanda yang paling lembut, paling halus, namun justru paling dalam. Tanda itu adalah air mata yang mudah mengalir saat menyebut nama Allah. Sahabat ilmu langit, air mata adalah bahasa hati. Ia keluar bukan karena dipaksa, tapi karena ada getaran jiwa yang tidak bisa ditahan. Saat Anda sujud dalam tahajud, lalu air mata tiba-tiba jatuh, itu artinya hati Anda sedang disentuh langsung oleh Allah. Tangisan itu bukan kelemahan, tangisan itu adalah kekuatan. Karena tidak semua orang bisa menangis dalam doa. Tangisan di malam hari adalah tanda bahwa hati Anda masih hidup, bahwa Anda masih memiliki rasa takut, rasa cinta, dan rasa rindu kepada Allah. Dan inilah tanda terbesar bahwa tahajud Anda diterima. Malaikat mencatat setiap tetesnya, membawa setiap doanya, dan menjadikannya saksi di hadapan Allah. Sahabatku, pernahkah Anda menangis tanpa sebab ketika berdoa? Pernahkah dada Anda bergetar saat mengucap nama Allah? Seolah-olah dunia ini begitu kecil dibanding kebesarannya? Jika pernah, bersyukurlah, karena itu artinya tahajud Anda benar-benar sampai. Itu artinya doa Anda tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dengan hati dan jiwa. Sahabat ilmu langit, kita sudah membongkar semua 6 tanda besar. Namun ingat, meski hanya satu tanda yang muncul dalam diri Anda, itu sudah cukup untuk bersyukur. Karena satu tanda saja adalah bukti bahwa langit sudah merespons doa Anda. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena tahajud adalah jalan panjang menuju cinta Allah. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga, izinkan saya kembali mengajak Anda untuk mengetik angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka. Ia adalah simbol energi positif, simbol doa bersama, simbol bahwa kita semua terhubung dalam satu niat yang sama, yaitu menjadi hamba yang dekat dengan Allah melalui tahajud. Mari kita isi kolom komentar dengan angka 77, agar energi ini terus berputar, terus menguatkan, terus menyebar. Sahabatku, perjalanan ini belum selesai. Bagian ketiga akan menjadi penutup yang mengikat semua tanda ini dalam satu kesimpulan besar. Kita akan merangkum semuanya, merenungi maknanya, dan menarik pelajaran hidup yang bisa kita bawa dalam keseharian. Karena pada akhirnya, tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena, mereka adalah bukti cinta. Cinta dari Allah kepada hamba yang bersungguh-sungguh mencarinya di malam hari. Sahabat ilmu langit, kini kita sampai pada bagian ketiga dari pembahasan yang sejak awal sudah membuat hati kita bergetar. Dari awal kita sudah memahami bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam yang sunyi, melainkan sebuah percakapan rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang terjaga. Pada bagian pertama,
kita telah membicarakan bagaimana tanda-tanda awal tahajud yang diterima muncul begitu halus dalam kehidupan seseorang. Pada bagian kedua, kita melanjutkan dengan tanda-tanda yang semakin jelas, seakan langit benar-benar sedang berbicara lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Dan sekarang, pada bagian ketiga ini, kita akan menyingkap tanda-tanda yang lebih dalam, lebih kuat, bahkan bisa mengguncang hati orang-orang yang mendengarnya. Sahabatku, bersiaplah, karena kita akan membahas tanda kelima dan tanda keenam, dua tanda paling kuat yang menjadi bukti nyata bahwa tahajudmu tidak hanya diterima, tapi juga dijawab oleh Allah dengan cara yang menakjubkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, tanda-tanda ini seringkali membuat manusia tersadar bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengatur hidupnya, jauh di luar logika, tapi terasa nyata dalam setiap hembusan nafasnya. Mari kita mulai dengan tanda kelima. Sahabat ilmu langit, apakah kamu pernah merasakan rezeki yang datang begitu tiba-tiba, tanpa pernah kamu duga, tanpa pernah kamu rencanakan, bahkan kadang tanpa pernah kamu pikirkan sebelumnya? Inilah tanda besar yang sering Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam tahajud. Rezeki yang datang bukan hanya berbentuk materi atau harta, tetapi bisa juga berupa kesehatan, keselamatan, atau bahkan dipertemukan dengan orang-orang baik yang menjadi jalan bagi kebahagiaanmu. Ada begitu banyak kisah dari para ahli tahajud yang mengalami hal ini. Seseorang yang sebelumnya kesulitan dalam pekerjaan, tiba-tiba dipertemukan dengan kesempatan yang mengubah hidupnya. Ada pula yang sebelumnya sakit, lalu mendapati kesembuhan yang datang begitu cepat. Semua ini bukan kebetulan, karena rezeki dalam makna yang luas adalah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan di sepertiga malam terakhir. Malaikat yang turun di waktu tahajud itu benar-benar membawa doa kita, dan ketika Allah berkehendak, langit pun membalas dengan limpahan karunia. Sahabatku, pernahkah engkau merasakan bahwa di saat orang lain sibuk mencari jalan, justru pintu-pintu terbuka begitu saja di hadapanmu? Pernahkah engkau bingung menghadapi masalah, tetapi tiba-tiba datang pertolongan yang tidak masuk akal? Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu, mendengar doa-doamu, dan menjawab dengan cara yang membuatmu hanya bisa berkata, Masya Allah. Inilah tanda kelima yang membuat seorang hamba seharusnya semakin tunduk, semakin rendah hati, karena ia sadar bahwa semua yang datang adalah anugerah, bukan sekadar hasil dari usaha dirinya sendiri. Dan kini, mari kita masuk pada tanda keenam. Sahabat ilmu langit, tanda ini adalah tanda paling indah, tanda yang membuat seorang hamba benar-benar merasa dekat dengan Allah. Tanda itu adalah air mata yang begitu mudah jatuh saat engkau menyebut nama Allah dalam sujudmu, atau saat engkau mengingatnya di luar sholat. Hati yang lembut, jiwa yang peka, dan air mata yang mengalir tanpa dibuat-buat adalah bukti nyata bahwa tahajudmu telah diterima. Mengapa air mata menjadi tanda? Karena hati yang keras tidak akan mudah menangis. Jiwa yang jauh dari Allah tidak akan peka. Tetapi ketika tahajudmu benar-benar diterima, Allah memberikan kelembutan pada hatimu, sehingga menyebut namanya saja sudah cukup membuatmu menangis. Air mata itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Air mata itu bukan tanda rapuh, tapi tanda cinta. Karena ketika hatimu benar-benar terhubung dengan Allah, engkau akan merasa bahwa dunia ini begitu kecil, dan hanya Allah yang begitu besar dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit, bayangkanlah saat engkau berdiri di sepertiga malam terakhir. Sunyi, hanya ada dirimu dan Allah. Sujud panjangmu membuat pipimu menyentuh bumi, dan dari mata mengalir air yang hangat. Air itu menjadi saksi. Malaikat mencatat. Doa-doamu melesat menembus langit. Dan ketika itu terjadi, engkau sebenarnya sedang mengalami tanda terbesar dari tahajud yang diterima. Tidak semua orang mendapatkan karunia ini. Hanya mereka yang benar-benar dipilih Allah yang bisa merasakan tangisan itu. Air mata yang jatuh di malam tahajud adalah bahasa jiwa yang tidak bisa diterjemahkan kata-kata. Tangisan itu adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Tangisan itu adalah jawaban atas doa yang mungkin belum engkau pahami. Dan yang paling indah, tangisan itu akan menjadi saksi di hari kiamat, ketika setiap mata ditanya, mengapa engkau menangis? Dan matamu akan menjawab, aku menangis karena cinta kepada Allah di sepertiga malam yang hening. Sahabatku, jika engkau pernah merasakan hal ini, jangan pernah merasa dirimu kecil. Jangan pernah merasa ibadahmu sia-sia, karena air mata itu adalah bukti bahwa Allah sudah membuka jalan bagimu. Engkau sudah dipilih untuk merasakan kedekatan yang luar biasa dengannya, dan ini sahabat adalah tanda keenam yang membuat seluruh alam semesta bersaksi bahwa tahajudmu benar-benar diterima. Sekarang, mari kita renungkan bersama.
Dari 6 tanda yang sudah kita bahas, apakah engkau memiliki salah satunya? Jika iya, bersyukurlah. Jika lebih dari 1, maka engkau sedang berada di jalan cahaya yang luar biasa. Dan jika engkau merasa belum memiliki satupun tanda itu, jangan berkecil hati. Karena tahajud bukan tentang siapa yang lebih dulu diterima, tetapi tentang siapa yang mau terus mengetuk pintu Allah tanpa henti. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan perlombaan, bukan juga kompetisi. Tahajud adalah bukti cinta. Dan tanda-tanda yang kita bahas ini adalah hadiah, bukan tujuan utama. Tujuan utama tetaplah ridha Allah, tetaplah cintanya, tetaplah kedekatan dengannya. Maka jangan berhenti hanya karena merasa tanda itu belum ada. Teruslah bangun, teruslah sujud, teruslah menangis, karena setiap langkahmu tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Di bagian ketiga ini, kita semakin paham bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan ibadah yang mampu mengubah hidup. Tanda-tandanya bisa kita rasakan dalam hati, dalam tubuh, dalam hidup sehari-hari. Dan semakin sering kita melakukannya, semakin besar kemungkinan kita akan merasakan tanda-tanda itu dengan lebih jelas. Sahabatku, sebelum kita melangkah ke kesimpulan, mari kita salurkan energi positif bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai doa agar kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam tahajud. Angka itu bukan sekadar simbol, tetapi tanda bahwa kita bersama-sama sedang menyalurkan energi positif ke seluruh semesta. Semoga dari interaksi kecil itu lahir kekuatan besar, dan semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan akhirnya, kita akan sampai pada kesimpulan. Sebuah rangkuman yang akan menegaskan kembali betapa istimewanya tahajud, betapa berharganya tanda-tanda ini, dan betapa besarnya cinta Allah kepada hamba yang tidak lelah mengetuk pintunya di malam yang sunyi. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai pada ujung pembahasan yang sejak awal sudah membuat hati kita bergetar. Dari awal perjalanan ini, kita telah menyingkap tanda-tanda ajaib yang menjadi bukti diterimanya tahajud. Bagian pertama membuka mata kita pada tanda-tanda halus yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tanda yang kadang tidak kita sadari, tapi begitu nyata bila direnungkan. Bagian kedua membawa kita lebih dalam, menunjukkan bukti nyata dari doa-doa yang dijawab langit. Dan bagian ketiga menyingkap 2 tanda paling kuat, tanda yang membuat seorang hamba benar-benar merasa dekat dengan Allah, hingga air mata menjadi bahasa cintanya. Kini, dalam kesimpulan ini, kita akan merajut kembali semua benang merah itu. Kita akan menyatukan seluruh tanda dalam sebuah pemahaman utuh, agar hati kita semakin teguh dalam beribadah, semakin ikhlas dalam berdoa, dan semakin yakin bahwa setiap sujud di malam hari tidak pernah sia-sia. Sahabat ilmu langit, mari kita ulang kembali 6 tanda itu dengan hati yang penuh syukur. Tanda pertama adalah hati yang terasa lebih ringan. Ini adalah anugerah yang sering tidak disadari. Ketika beban hidup seolah berkurang, padahal masalah masih sama, itu adalah tanda bahwa doa tahajudmu telah diangkat ke langit. Allah menurunkan ketenangan ke dalam dadamu, sehingga engkau bisa menghadapi kehidupan dengan jiwa yang lebih lapang. Tanda kedua adalah doa yang lebih cepat dijawab. Ini bukti bahwa malaikat telah membawa permintaanmu ke hadapan Allah, dan jawaban itu turun dalam bentuk yang kadang sederhana, tapi sangat bermakna. Tanda ketiga adalah wajah yang bercahaya. Orang lain mungkin melihatmu berbeda, lebih teduh, lebih menenangkan, meski engkau sendiri tidak menyadarinya. Tanda keempat adalah tubuh yang lebih kuat. Meskipun engkau bangun di malam hari, justru semangat dan energimu lebih besar dibanding mereka yang tidur panjang. Tanda kelima adalah rezeki yang datang dari arah tak terduga. Tidak selalu berupa harta, tapi bisa berupa kesehatan, keselamatan, dan pertemuan dengan orang-orang baik yang menjadi jalan kebahagiaanmu. Dan tanda keenam yang paling indah adalah air mata yang mudah jatuh saat mengingat Allah. Inilah tanda tertinggi, tanda kedekatan, tanda cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Sahabatku, keenam tanda ini jika kita renungkan, sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang begitu besar. Karena tidak semua orang bisa merasakannya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk terus istiqomah di jalan tahajud. Maka, jika engkau pernah merasakan satu saja dari tanda itu, bersyukurlah. Itu berarti Allah sedang menoleh kepadamu, mendengarkan doa-doamu, dan menjawabnya dengan cara yang indah. Kesimpulan ini bukan hanya rangkuman, tapi juga pengingat bahwa tahajud adalah ibadah yang memiliki rahasia besar. Setiap tanda yang muncul bukan sekadar kebetulan, melainkan jawaban dari langit.
Setiap tanda adalah bahasa cinta Allah yang dikirim melalui malaikat. Maka jangan pernah anggap remeh tanda-tanda itu. Jangan pernah merasa itu hanya hal biasa. Karena sesungguhnya di balik setiap tanda, ada pesan yang sangat dalam dari Allah untuk hambanya. Sahabat ilmu langit, mari kita renungkan lebih dalam, mengapa tahajud memiliki kekuatan sebesar ini? Karena tahajud adalah ibadah yang menguji keikhlasan. Tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang menilai, hanya ada dirimu dan Allah. Sujudmu di malam hari adalah bukti cinta yang tulus, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi murni karena rindu kepadanya. Itulah mengapa tahajud memiliki kedudukan istimewa. Karena di saat semua orang tidur, engkau memilih untuk bangun, berwudu, berdiri, rukuk, sujud, dan meneteskan air mata di hadapan Allah. Di dalam kesunyian itu, doamu menembus langit. Malaikat turun membawa doa-doamu, mencatat tangisanmu, dan menyampaikannya kepada Allah. Dan ketika doa itu dijawab, engkau pun akan melihat tanda-tandanya dalam kehidupan. Hati yang lebih damai, rezeki yang lebih luas, wajah yang lebih bercahaya, tubuh yang lebih kuat, doa yang lebih cepat terkabul, hingga air mata yang mengalir penuh cinta. Semua itu adalah bukti nyata bahwa tahajudmu diterima. Namun sahabatku, ingatlah satu hal penting. Tanda-tanda ini bukan tujuan utama. Tujuan utama tetaplah ridha Allah. Janganlah engkau beribadah hanya demi mencari tanda-tanda ini. Karena ibadah yang tulus adalah ibadah yang dilakukan tanpa syarat. Tanda-tanda ini hanyalah hadiah dari Allah, bukan sesuatu yang harus kita tuntut. Maka janganlah engkau berhenti hanya karena merasa belum mendapatkan tanda itu. Teruslah bangun di malam hari, teruslah sujud, teruslah berdoa, karena setiap ibadahmu tidak pernah sia-sia. Sahabat ilmu langit, mari kita belajar dari para nabi dan orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan tahajud. Nabi Muhammad, kekasih Allah, meskipun sudah dijamin masuk surga, tetap bangun malam hingga kakinya bengkak. Mengapa? Karena bagi beliau, tahajud bukan kewajiban, melainkan kebutuhan. Beliau merasa tidak bisa hidup tanpa tahajud, karena disitulah beliau menemukan ketenangan sejati. Begitu pula para sahabat, para ulama, dan para wali, semuanya menempatkan tahajud sebagai bagian utama dari hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang penuh dosa, kita yang penuh kesalahan, tentu lebih butuh lagi dengan tahajud. Jika mereka yang suci saja masih merasa perlu tahajud, apalagi kita yang penuh kekurangan. Maka sahabatku, jangan pernah remehkan tahajud. Jangan pernah tinggalkan tahajud, karena bisa jadi tahajud adalah jalan kita menuju ampunan, menuju rezeki, menuju ketenangan, dan menuju surga. Dalam kesimpulan ini, mari kita tanamkan keyakinan yang kuat dalam hati kita, bahwa setiap kali kita berdiri di malam hari, setiap kali kita bersujud dalam tahajud, kita sedang membuka pintu langit, dan setiap tanda yang muncul dalam hidup kita adalah jawaban dari pintu itu yang terbuka. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang. Semua tercatat, semua disimpan, semua akan dibalas dengan cara yang paling indah oleh Allah. Sahabat ilmu langit, mari kita akhiri pembahasan panjang ini dengan rasa syukur. Karena kita telah diberi kesempatan untuk memahami rahasia besar di balik tahajud. Kita telah diberi ilmu untuk mengenali tanda-tanda yang sering tidak kita sadari. Dan kita telah diingatkan bahwa tahajud bukan hanya ibadah tambahan, tetapi kunci menuju cinta Allah. Semoga setelah ini, kita semakin semangat untuk bangun di malam hari. Semoga kita semakin ikhlas dalam sujud. Semoga kita semakin sabar dalam menunggu jawaban Allah. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang doanya selalu diangkat ke langit, selalu dijawab dan selalu dirahmati. Sebelum kita benar-benar menutup, mari kita salurkan energi positif bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai doa, agar kita semua diberikan kekuatan istiqomah dalam tahajud. Angka itu adalah simbol persatuan hati kita, simbol bahwa kita bersama-sama sedang berjalan menuju Allah. Dan semoga dari interaksi sederhana ini, lahir doa yang besar, doa yang menembus langit, doa yang membuat malaikat turun membawa rahmat bagi kita semua. Sahabatku, inilah kesimpulan dari perjalanan kita. Ingatlah, tahajud adalah cinta. Tanda-tandanya adalah hadiah. Dan yang paling penting, Allah selalu dekat dengan hambanya yang mengetuk pintunya di malam hari. Maka jangan pernah berhenti. Karena setiap tahajudmu adalah langkah kecil menuju surga.